kita kembali dapat menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI, dan sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib DPR, maka perkenankan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Saudari Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Dirjen Otonomi Daerah, Kepala BKN, para Kanrek, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir melalui Zoom. Untuk hari ini kita membicarakan 3 hal penting terkait dengan birokrasi kita, termasuk hubungan tata kelola birokrasi antara pusat dan daerah. Yang pertama, kami ingin meminta laporan terkait dengan persiapan pengangkatan CPNS dan CP3K yang sudah kita putuskan bersama. Untuk CPNS maksimal bulan Juni 2025 dan CP3K maksimal bulan Oktober tahun 2025. Yang kedua, kita hari ini akan membahas kebijakan BKN tentang mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Yang ini Pak Kepala BKN harus kami sampaikan, para gubernur, bupati, dan wali kota hampir setiap saat menghubungi pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Yang dibahas cuma satu hal, perteknya Kepala BKN dibilang lamban. Dan mereka merasa tidak punya kewibawaan sebagai kepala daerah, terutama kepala daerah yang baru dilantik hasil pilkada tahun 2024 yang lalu, karena mereka tidak bisa melakukan rotasi, promosi, termasuk demosi terhadap ASN di lingkup kerjanya masing-masing. Dan kenapa kami juga mengundang Dirjen Otonomi Daerah, karena mata rantai terkait itu awalnya pasti dimulai dari rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dan yang terakhir ada kebijakan terkait dengan work from anywhere yang merupakan kebijakan dari pemerintah, dan kita ingin memastikan saja bahwa kebijakan WFE ini tidak sama sekali mengganggu kinerja dan kualitas kerja dari birokrasi kita di seluruh Indonesia. Untuk itu saya persilahkan yang pertama kepada Ibu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi agenda rapat kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini dengan strict to the point, Bu, cepat, singkat, agar nanti semua pihak bisa mendengarkan penjelasan dan kita hari ini bisa mengambil keputusan terbaik untuk birokrasi bangsa ini. Kepada Ibu, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, para anggota Komisi 2 DPR RI, Kepala BKN beserta jajaran Salon 1 di BKN, juga seluruh Kanrek BKN di seluruh Indonesia, para kepala daerah yang hadir pada hari ini, dan tentunya hadirin yang berbahagia. Pak pimpinan yang saya hormati, pertama-tama tentunya saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi atas pertemuan hari ini. Hari ini akan membahas ada 3 hal mengenai kebijakan CASN, kemudian kebijakan pola karir ASN, dan tentunya kebijakan mengenai fleksibilitas kerja ASN. Jadi FWA ini bukan work from anywhere, tapi flexible working arrangement, Pak. Jadi bukan work from anywhere, tapi flexible working arrangement gitu ya. Jadi working arrangementnya yang fleksibel gitu. Jadi bukan artinya seperti itu. Tapi saya nanti akan cerita. Pak pimpinan dan anggota sekalian dan para pimpinan daerah, kaitannya dengan kebijakan pengadaan CASN tentunya kita sudah kita lakukan sebagaimana arahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, bahwa kita akan menyelesaikan CASN ini untuk yang PNS akan diselesaikan bulan 1 Juni, dan nanti Pak Kepala BKN akan menyampaikan bahwa hampir seluruhnya untuk CPNS itu sudah selesai dilakukan. Kemudian juga untuk yang P3K saat ini sudah masih dalam proses dan sudah hampir lebih dari 40% ya Prof ya, sudah diproses untuk yang tahap 1. Nah kemudian juga tentunya Bapak dan Ibu sekalian, untuk nanti juga tadi akan ditanyakan mengenai masalah pola karir KASN, bahwa saat ini Kementerian PAN RB telah melakukan transformasi mendasar terhadap pengelolaan karir ASN,
Transformasi ini tentunya bukan berdasarkan berbasis pada ketersediaan jabatan Bapak dan Ibu sekalian di slide 9, tetapi didasarkan pada kualitas dan kemanfaatannya. Nah, ini mencakup untuk karena ini tadi ditanya mengenai masalah mutasi dan rotasi, maka rencana pembangunan ASN ini Bapak Ibu sekalian untuk jabatan pimpinan tinggi perencanaan dilakukan melalui rencana suksesi dan secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan prinsip merit. Demikian juga kepada jabatan administrator pengawas sampai kepada jabatan fungsional. Dan pemerintah daerah yang telah mempunyai predikat sangat baik tentunya dapat melaksanakan mobilitas talenta secara menyeluruh. Demikian pula dengan pola karir dirancang secara lebih fleksibel melalui 3 jalur, yaitu pola horizontal yang merupakan mutasi kejabatan setara dalam satu kelompok jabatan, bisa juga dengan menggunakan pola vertikal yang merupakan promosi ke jabatan yang lebih tinggi dalam kelompok yang sama, sedangkan pola diagonal promosi yang lebih tinggi pada kelompok yang lebih tinggi di lintas kelompok jabatan. Lalu bagaimana dengan ketentuan mutasi? Mutasi tentunya Bapak dan Ibu sekalian dapat dilakukan dalam satu instansi pusat atau daerah, antar instansi pusat atau daerah, bahkan keperluan RI di luar negeri. Jangka waktunya itu paling singkat 2 tahun sampai 5 tahun. Namun kami juga sudah melakukan ada Permenpan yang bisa dipercepat menjadi 1 tahun dengan beberapa persyaratan. Pelaksanaan mutasi tentunya harus mempertimbangkan penyesuaian antara kompetisi dengan persyaratan jabatan dan kebutuhan organisasi yang dilakukan oleh P3K dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penilai kinerja PNS. Untuk kaitannya dengan masalah manajemen ASN nanti akan dilanjutkan secara teknis dilanjutkan oleh Kepala BKN, tapi izinkan Pak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan mengenai kebijakan fleksibilitas kerja pegawai ASN pada instansi pemerintah. Jadi kebijakan fleksibilitas kerja bagi ASN ini diperlukan untuk menjawab tantangan organisasi yang lebih modern, Bapak dan Ibu sekalian, yang lebih efektif, terukur begitu. Tujuannya adalah tentunya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan diharapkan dengan fleksibilitas kerja ini bisa meningkatkan kepuasan kerja. Saya juga ingin menyampaikan flexible working arrangement ini sudah pernah dilakukan di beberapa negara seperti Belanda, Australia, Uni Emirat Arab gitu ya. Ini telah lebih dulu menerapkan fleksibilitas kerja sebagai strategi nasional. Ini salah satu benchmarking kami. Misalnya Singapura telah berhasil meningkatkan responsivitas layanan publik hingga 15% melalui model kerja hibrid atau flexi time. Sedangkan Belanda itu telah mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan dengan pengaturan jam kerja yang lebih pendek. Hal ini tentunya menegaskan bahwa fleksibilitas kerja bukan sekedar tren Bapak Ibu, tapi kebutuhan untuk menjawab tantangan ke depan terhadap birokrasi. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa pengaturan mengenai fleksibilitas kerja untuk para ASN ini telah diatur di dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, kemudian juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 tentang Hari dan Kerja ASN agar dapat melaksanakan tugas secara fleksibel. Jadi dalam peraturan ini memang sudah diatur bahwa sistem kerja dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu kerja. Demikian juga di dalam Perpres juga disampaikan bahwa pegawai ASN melaksanakan waktu kedinasan secara fleksibel dan pengaturan rincinya itu diatur dengan peraturan menteri. Oleh karena itu kita keluarkan Permenpan nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan kedinasan ASN secara fleksibel di instansi pemerintah. Peraturan ini Bapak dan Ibu sekalian adalah peraturan teknis daripada kedua peraturan yang lebih tinggi ini. Jadi memang ini adalah pedoman bagaimana tata cara instansi pemerintah untuk melakukan flexible working arrangement. Jadi menjadi pedoman termasuk di dalamnya untuk memastikan pengawasan dan pencapaian kinerja yang lebih terukur dan akuntabel. Tentunya tanpa mengabaikan kinerja organisasi dan individu. Bapak Ibu sekalian, saya dapat juga sampaikan bahwa fleksibilitas kerja ini bersifat opsional, jadi bukan kewajiban. Jadi penyusunan peraturan telah
jadi instansi pemerintah boleh menggunakan ini, tapi juga boleh tidak menggunakan fleksibilitas ini. Dan ini adalah apabila mereka sudah siap karena sudah ada pengaturannya di dalam Permenpan. Jadi pengaturan ini tentunya bukan proses pengaturan yang baru saja, tetapi ini sudah dilakukan melalui survei dan uji coba di beberapa instansi, sehingga diharapkan dengan adanya pedoman ini, fleksibilitas kerja secara terukur, berbasis kinerja, dan tetap menjaga kualitas layanan publik. Bapak Ibu, ingin kami sampaikan bahwa fleksibilitas kerja ini tidak berarti memberikan kelonggaran disiplin kepada pegawai ASN, tetapi ada 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah fleksibilitas kerja itu adalah bukan hak pegawai, tetapi diberikan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan kesesuaian daripada organisasi. Penetapannya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari tugas dari masing-masing instansi, dan pelaksanaan tetap menjunjung tinggi akuntabilitas dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan berpedoman pada kode etik. Fleksibilitas kerja ini seperti saya sampaikan tadi ada 2 hal, yaitu fleksibilitas lokasi dan fleksibilitas secara waktu. Penerapannya tidak bisa diberikan kepada semua tugas atau semua pegawai begitu saja, tetapi harus memenuhi kriteria yang tegas. Fleksibilitas lokasi hanya dapat dilakukan terhadap tugas-tugas kedinasan yang dapat dikerjakan di luar kantor tanpa memerlukan ruang dan peralatan khusus, dapat menggunakan teknologi informasi dan memiliki interaksi tatap muka yang sangat minimal dan tidak membutuhkan supervisi yang terus-menerus. Sedangkan untuk fleksibilitas kerja secara waktu, bagi fleksibilitas kerja shift kriterianya dengan yang memiliki jam kerja lebih dari 8 jam atau 30 menit dalam 1 hari, atau bertugas kedinasan yang dengan memiliki kerja lebih dari 5 hari. Jadi fleksibilitas kerja yang dinamis yang tidak terikat jam kantor, namun tetap memenuhi hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan berlaku. Kemudian pegawai juga yang diberikan fleksibilitas adalah pegawai yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan bukan pegawai baru. Sedangkan selain itu pimpinan pejabat pembina kepegawaian dapat menambahkan kriteria sesuai dengan sifat tugas dan karakteristik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Permenpan nomor 4 tahun 2025 ini hanya memberikan panduan mulai dari tahap perencanaan, termasuk menilai kesiapan instansi untuk menentukan tugas-tugas mana saja yang bisa dilakukan secara fleksibel sebelum diterapkan oleh pejabat oleh pembina kepegawaian. Jadi ini penetapannya, kemudian penerapannya, pemantauan dan evaluasi tentunya tetap menjadi kewenangan daripada pejabat pembina kepegawaian, dan nanti pelaksanaannya tentunya wajib dipantau setiap 6 bulan sekali, dan hasil evaluasi ini akan dilakukan untuk perbaikan kebijakan selanjutnya. Dan pengawasan fleksibilitas ini menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas, karena yang penting adalah terjadinya peningkatan kinerja organisasi dan individu tanpa mengurangi kualitas layanan. Jadi dengan fleksibilitas ini tidak boleh mengurangi kualitas layanan dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebelum Permenpan ini, pimpinan, Bapak dan Ibu sekalian, kami telah juga telah diterapkan pada kondisi khusus. Beberapa kali kita sudah kita terapkan. Pertama dalam keadaan kahar ketika kita kasus pandemi beberapa waktu yang lalu, kita mengeluarkan surat edaran saja gitu ya. Kemudian antisipasi arus mudik kemarin, WFH di kedinasan, kemudian ada beberapa kegiatan kenegaraan. Dan ini fleksibilitas ini tetap diterapkan di berbagai instansi juga. Ada beberapa contoh instansi yang telah menerapkan flexible working arrangement seperti di Kementerian Keuangan, Bappenas, kemudian dengan mereka menggunakan skema work from office, work from home gitu, atau co-working space gitu, dengan shift kerja. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat 3 instansi yang sudah melakukan, terutama pada beberapa unit-unit yang melaksanakan layanan 24/7 hari seperti rumah sakit, pemadam kebakaran. Dan ini tentunya perlu didukung dengan teknologi informasi yang sangat baik. Survei penerapan fleksibilitas kerja juga pernah kami lakukan, pimpinan, pada pandemi COVID-19
ketika waktu itu dilakukan fleksibilitas kerja, kami melakukan survei terhadap 50.000 ASN yang menunjukkan 90% mampu memenuhi target dan puas diimbangi dengan hasil layanan publik yang tetap berjalan. Kemudian juga penerapan fleksibilitas kerja di 19 instansi pusat dan daerah juga tidak menurunkan kualitas kinerja publik, bahkan mengalami peningkatan peringkat pelayanan hingga 84% pada indeks kepuasan masyarakat. Tentunya hal ini membuktikan bahwa fleksibilitas kerja mendukung layanan yang lebih responsif. Ini ada juga saya memberikan bagaimana IPP atau indeks layanan publik pun sudah cukup meningkat. Contohnya di DKI Jakarta IPP-nya naik dari 4,353 ke 476. Indeks kepuasan masyarakat juga dari 97,1 ke 93,36. Oleh karena itu Pak Menpan, hari ini tentunya saya ingin menunjukkan bahwa ASN ternyata mampu beradaptasi dan memberikan layanan terbaik dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Demikian Pak Pimpinan yang dapat kami sampaikan. Tentu saja kami percaya dengan sinergi dan kemitraan antara Kemenpan RB, BKN, dan Komisi 2 merupakan kunci penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan ASN dapat dilaksanakan secara transparan, dan kami menyambut baik masukan dari Bapak dan Ibu, dan nanti secara detail laporan mengenai pelaksanaan P3K dan CPNS karena sudah dalam proses administrasi, Kepala BKN akan menyampaikan secara lebih terinci. Demikian Pak Pimpinan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menpan RB yang telah memberikan paparannya terkait dengan 3 agenda pokok yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Kepala BKN Republik Indonesia untuk memberikan paparan, dan sekali lagi stressing utama Pak Kepala BKN menjawab pertanyaan dari para kepala daerah se-Indonesia, kenapa kok perteknya lambat. Dan tentu ini sekali lagi Pak Zudan pernah jadi PJ Gubernur di beberapa tempat, memahami betul bagaimana psikologi birokrasi yang dipimpin di daerah kalau kemudian proses mutasi, promosi, demosinya itu harus terhalang dengan persoalan-persoalan teknis yang mudah-mudahan hari ini kita bisa carikan solusinya. Silakan Pak Kepala BKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 2 yang kami hormati, Ibu Menteri, Bapak Wamen, beserta seluruh jajaran, rekan-rekan BKN, Pak Dirjen Oda, rekan-rekan media. Pada kesempatan ini izinkan kami menjelaskan apa yang menjadi tugas kami dan sudah kami laksanakan, dan terima kasih banyak rekan-rekan para gubernur, bupati, wali kota yang terus berkoordinasi dengan kami untuk percepatan dalam rangka tata kelola pemerintahan di bidang kepegawaian. Mandat yang kami terima dari Bapak Presiden itu kepada BKN dari Undang-Undang ASN, kemudian Perpres 116 dan Perpres 92. Garis besarnya adalah urusan teknis dalam tata kelola kepegawaian, mulai dari penyediaan pertek formasi sampai dengan pemberhentian. Dalam konteks hari ini yang sangat penting adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN yang sudah didelegasikan oleh Bapak Presiden di pasal 70 ayat 2 Undang-Undang ASN, kemudian penggantian fungsi KASN yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam Perpres 92 untuk pengawasan pelaksanaan sistem merit, sekaligus di Perpres 116 bagaimana pemerintah mendelegasikan kewenangannya kepada BKN untuk pengendalian NSPK. Jadi Bapak dan Ibu, dengan kewenangan ini, maka ada 5 siklus kepegawaian yang dilakukan penuh oleh BKN. Siklus mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan pegawai, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, ini yang paling banyak Bapak Ketua dibahas, dan pemberhentian. Dalam konteks ini, di nomor 4 dan 5 ini, permohonan rekan-rekan para bupati, gubernur, wali kota yang sering keliru tempat. Dalam rangka pengisian, misalnya uji kompetensi, hasilnya penonjoban. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi nanti kami akan elaborasi lebih mendetail. Dengan 5 tahapan yang dilakukan di BKN, maka di BKN terdapat 43 produk layanan.
43 produk ini melayani kurang lebih 5 juta ASN saat ini, dan yang paling banyak saat ini disinggung dalam berbagai kesempatan adalah nomor 17 dan nomor 18. Dari 43 produk, sering sekali rekan-rekan para gubernur WA ke saya seperti yang disampaikan Pak Ketua, Pak ini kok belum selesai perteknya. Nah ini perlu kami jelaskan. Dari 43 layanan ini Bapak dan Ibu, sepenuhnya layanan BKN sudah digital. Jadi kami sudah menggunakan tanda tangan elektronik dan melaksanakan arahan Bu Menteri, sudah bisa bekerja dari manapun. Berapa ASN yang kita layani bersama? Ada 5.045.000. Terdapat peningkatan jumlah yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Dan Ibu Bapak, untuk kita ketahui, PNS kita 72%, P3K kita 28%. Mohon izin ke depan untuk kita semua mulai tidak mendikotomikan secara tajam PNS dan P3K, karena ini menjadi tidak bagus. Dalam praktek tata kelola banyak sekali yang melaporkan pada kami seolah-olah P3K itu menjadi bagian yang belum terintegrasi secara bagus, baik dari pola karir, kesejahteraan, dan pendekatan-pendekatan karir yang lain. Kalau kita cermati dari sisi perkembangannya, Ibu dan Bapak, ASN kita mulai tahun 2021 sampai 2025 mengalami peningkatan yang sangat tinggi di kisaran 5% sampai 6,5%. Terutama tahun ini dengan pengangkatan CPNS dan P3K. Jadi ASN kita kalau nanti ini terangkat semua sudah nanti akan di kisaran sampai 5,6 juta. Kemudian yang akan pensiun berapa? Setiap tahun prediksi BKN yang pensiun di tahun depan 166.000, tahun berikutnya 167.000, 2028 166.000, 2029 162, dan 2030 158.000. Jadi kalau melihat dari tren pensiun dan jumlah pengangkatan, PNS kita masih akan bertambah terus. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta, progres CASN kita tahun 2024. Kita sudah menyelesaikan untuk CPNS dan seleksi P3K, sekarang bergulir di dalam tahap pengumuman untuk P3K tahap 2. Formasi yang diberikan oleh Ibu Menpan untuk CASN 2024 sebanyak 1.266.081 orang. Yang terpakai adalah 1.255.056 orang, terdiri CPNS 247.577 orang, dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini, Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259, sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari formasi yang terpakai untuk P3K dari 1.007.479 terpakai 876.883 orang atau 87%. Kalau kita cek mengapa tidak sampai terisi 100%, karena ternyata banyak formasi yang tidak ada pelamarnya. Kemungkinan pada waktu Pemda dulu mengajukan formasi ke Ibu Menteri, diberi formasinya, ternyata di situ tidak ada yang duduk dalam posisi honorer di situ. Jadi antara formasi yang diajukan dengan kondisi real
yang ada di instansi itu tidak sesuai. Yang kedua, instansi belum mengklik datanya untuk dikirim ke BKN. Dan yang ketiga, memang ada instansi yang seleksi tahap 2 belum dilaksanakan maupun di tahap 1. Perlu kami laporkan, Bapak Pimpinan, untuk daerah yang menunda seleksi tahap 2 ada 13 kabupaten. Ya, sebagian besar di Papua, kemudian ada di Sulawesi, dan ada di Sulawesi Barat, dan di Provinsi Bengkulu sebanyak 9.803. Kemudian yang belum selesai proses di instansi, ada 4 instansi, yaitu di BPK, Bovendigul, Sarmi, dan Kota Jayapura. Kementerian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang belum mengusulkan NIP P3K tahap 2, untuk KL ada 12 lembaga. Kemudian untuk kabupaten, kota, dan provinsi, 3 provinsi, dan selanjutnya kabupaten kotanya. Kabupaten kotanya ada 28. Jadi ini Bapak Ibu pimpinan kondisi kita untuk NIP P3K yang belum diusulkan oleh instansi. Kemudian SK yang sudah terbit untuk CPNS di instansi pusat ada 76 instansi, SK CPNS-nya sudah selesai 99,4%. Kemudian dari Pemda 458 instansi sudah terbit SK 83.974 orang atau 97%, dan totalnya untuk CPNS sudah selesai SK dari instansi 98,6%. Kemudian untuk P3K saat ini masih berproses karena nanti selesai pada bulan Oktober. Dari instansi pusat 56 instansi selesai 89%, dari daerah 496 instansi selesai 67%, dan total 552 instansi selesai 72%. Ini nanti masih ada waktu sampai dengan bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu pimpinan, ini perkembangan seleksi CASN 2024. Mohon kiranya Ibu dan Bapak untuk instansi yang belum mengajukan permohonan ini segera dikirimkan ke BKN. Kemudian kami laporkan juga, Ibu Menteri juga sudah menyampaikan formasi untuk sekolah kedinasan, yang ini sudah mulai bergulir proses pendaftaran untuk 7 instansi, yaitu Kementerian Keuangan, Kemdagri, Kemhub, BPS, BMKG, BIN, dan BSSN. Tahapan saat ini, Bapak dan Ibu, masih pada tahapan pendaftaran seleksi. Ini belum banyak yang mengikuti karena memang baru mulai pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran berjalan beriringan. Kemudian yang kedua, kami ingin melaporkan bagaimana proses dan progres di BKN untuk pengisian jabatan struktural dan jabatan fungsional. Sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan tadi, bahwa ini ada banyak pertanyaan dan perlu kami sampaikan kepada seluruh anggota DPR RI, Komisi 2, Bapak Ibu para gubernur, bupati, wali kota. Dalam pengisian jabatan ada 3 metode. Pertama, seleksi terbuka, ini untuk promosi. Kemudian mutasi dengan cara uji kompetensi dan evaluasi kinerja, dan menggunakan manajemen talenta. Kami berharap ke depan semua instansi mengarah kepada manajemen talenta. Karena ini akan lebih efisien, lebih cepat, sistem karir lebih tertata, dan kepada suksesornya sudah dipersiapkan secara matang jauh-jauh hari. Perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, sering terjadi kesalahan dalam pemahaman, terutama di uji kompetensi dan evaluasi kinerja.
Banyak sekali kepala daerah mengajukan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja, hasilnya adalah non-job ataupun demosi. Ini tidak boleh. Karena ini adalah ruang pengisian jabatan. Isinya adalah seleksi terbuka, uji kompetensi, evaluasi kinerja, dan pengisian promosi mutasi melalui manajemen talenta. Bila akan ada penonjoban, demosi, itu pintu masuknya adalah penjatuhan disiplin pegawai. Tempatnya bukan yang di sini, tapi ada PP lain yang dipakai, prosedurnya juga melalui pemeriksaan inspektorat dan seterusnya, sampai kemudian nanti penjatuhan sanksi, baru penjatuhan sanksi dilaporkan hasilnya penonjoban. Tidak melalui 3 mekanisme ini. Kemudian yang perlu kami sampaikan sebagai hasil yang 6 bulan saya ada di BKN, Ibu Bapak, proses yang dilakukan di BKN sekarang sepenuhnya menggantikan fungsi KASN. Jadi dulu juga ada pertek yang diterbitkan oleh KASN. Pada waktu saya PJ di Gorontalo, PJ di Sulbar, itu masih menggunakan KASN. Pada waktu saya pindah di Sulsel, itu menggunakan dari BKN. Ini teman-teman ini. Saya takut betul dengan teman-teman sebelah saya ini. Karena kalau sudah saya melanggar, diblokir, saya harus memperbaiki, baru kemudian dibuka blokirnya. Nah, Ibu dan Bapak, dari Sijapti kemudian kita menggunakan proses integrated mutasi dan ASN karir. Yang perlu kami laporkan kepada Bapak-Bapak pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2, bahwa semua proses di BKN adalah digital dan online. Tidak ada lagi yang kami proses menggunakan tanda tangan basah dan surat disampaikan secara manual. Kita semuanya menggunakan sistem. Berapa jumlah surat yang kami proses 6 bulan ini? 5.642. Berapa ASN yang kami proses? 75.419 ASN. Yang paling banyak permohonan dan kami proses di bulan Mei, yang paling sedikit masih di bulan April. Ini statistik yang kami tangani. Kalau kita lihat kategorinya, kategori pusat itu 136 usulan, total ASN 1.502, provinsi 692 usulan, 14.220 ASN, kabupaten 3.628, total ASN-nya 46.539, kota yang paling dibandingkan dengan pusat dan provinsi, dia nomor 2, 1.186 dan 13.158. Dan kalau lihat kategorinya, pengangkatan dalam jabatan 16.452, penjatuhan disiplin 2.891, mutasi 16.752, promosi 17.850, pengukuhan, ini untuk jabatan fungsional, 21.473, jumlah totalnya 75.419. Kalau tadi ditanyakan mengenai jumlah atau terkait pertek, Ibu Bapak, kami laporkan pertek yang sudah kami terbitkan. Untuk pusat itu ada 1.502 ASN, total permohonan 136, yang dapat dipertimbangkan 1.406, yang ditolak 52, yang dikembalikan karena salah proses 44 permohonan. Provinsi total permohonan 692, yang dapat dipertimbangkan 11.532, yang tidak dapat disetujui 1.800, yang proses dikembalikan karena salah proses 888. Total ASN-nya 14.220. Tingkat kabupaten, total surat yang diusulkan 3.628, yang dapat disetujui 41.037 orang, yang tidak disetujui 3.010 orang, yang tidak dapat diproses ada 2.492 orang, totalnya 46.539. Tingkat kota, permohonan 1.186, yang dapat disetujui 11.200, tidak dapat disetujui 1.262 orang, yang tidak dapat diproses 696 orang, total ASN yang kita proses 13.158. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota, kalau kita melihat seluruh jumlah, itu ada 13,58% yang kita tolak.
Artinya kalau ini tidak ada proses, akan ada 10.244 ASN bermasalah, ya, akan masuk ke dalam sistem besar yang tidak kita cegah. Ini kita melakukan pencegahan agar tidak ada pelanggaran NSPK terhadap 10.244 ASN. Jadi Bapak dan Ibu, berapa rentang waktu yang kami selesaikan sejak surat masuk ke dalam sistem online-nya BKN. Nanti kami laporkan kepada Bapak, Ibu pimpinan dan anggota semuanya secara lengkap. Jadi dari semua surat yang masuk, kami hitung rata-rata penyelesaian dengan algoritma sistem. Januari itu 5 hari, Februari lebih sedikit 6 hari, Maret itu 4,36 hari, April 4,33 hari, Mei 2,79 hari atau 3 hari, Juni 3,76 hari atau 4 hari, total keseluruhan selama 6 bulan ini 4,04 hari. SLE kami, Service Level Agreement kami, 5 hari kerja. Jadi sejak surat masuk dalam sistem, kami harus selesaikan dalam waktu 5 hari kerja. Nah, Ibu dan Bapak, ini yang terus kami lakukan sosialisasi dengan para kepala BKD BKP SDM. Setiap minggu kami mengadakan webinar, setiap minggu. Untuk menjelaskan agar teman-teman para kepala BKD itu surat jangan dikirim lewat pos. Jangan dikirim lewat tata usaha, tapi masukkan ke sistem. Jadi contoh ini surat dari Bupati Bone Bolango, ini sekedar contoh saja. Suratnya 21 Desember. Dimasukkan ke Imut BKN 24 April. Jadi kami, Bapak-Bapak pimpinan, membuat setransparan mungkin semua prosesnya. Suratnya masuk kapan, ditandatangani kapan, masuk BKN kapan, tanggal kami menjawab, saya tanda tangan, itu tanggal berapa ada di tanggal surat. Jadi kelihatan berapa lama surat di BKN dan berapa lama surat itu masih ada di jalan. Kemudian Sumatera Utara, ini surat masuk ditandatangani 23 Mei, masuk di BKN 23 Juni, dijawab di BKN 24 Juni. Kemudian Wali Kota Tegal ini sebagai contoh saja, surat masuk 18 Juni, sampai di BKN 24 Juni, kita jawab 24 Juni. Contoh yang lain ada untuk Wali Kota Cimahi, surat tanggal 24 Juni, BKD-nya cepat memproses, masuk BKN 24 Juni, kami jawab 28 Juni. Untuk Bapak Menteri Desa, surat tanggal 25 Maret, kami jawab 27 Maret. Kemudian untuk Bupati Aceh Singkil, surat ditandatangani 15 Mei, masuk BKN 22 Mei, kemudian saya tanda tangani jawabannya 26 Mei. Jadi 4 hari kerja. Nah, kami mencatat daerah mana sih yang suratnya paling banyak masuk. Jadi Bapak Ibu para bupati, tolonglah kalau berkirim surat jangan satu nama, satu surat, satu, kalau bisa ya satu surat itu isinya 5 yang diusulkan, 6. Ini seperti Rotendao ini suratnya 151, yang diusulkan 168. Jadi suratnya banyak sekali. Satu surat 1, satu surat 2 gitu. Kabupaten Lembata 140 surat, yang diusulkan 141. Pontianak juga suratnya banyak, tapi yang diusulkan juga banyak. 75 surat, 1.153 orang. Kabupaten Garut juga demikian. Ini 10 instansi yang suratnya paling banyak masuk di BKN. Nah, dari surat ini, Bapak dan Ibu, inilah hasilnya. Jadi pertama, kalau untuk jabatan pimpinan tinggi, hampir semuanya bisa kita setujui permohonannya. Jadi misalnya untuk rencana seleksi terbuka dari 243 yang diajukan hanya kita tolak 1. Kemudian uji kompetensi dari 352 hanya 250 yang tidak kita setujui, sekitar 8%. Kemudian evaluasi kinerja dari 322, 1 yang harus kita tolak karena tidak memenuhi persyaratan. Kemudian setelah berproses, bagaimana hasil rekomendasinya? Dari 1.558 ada 34 yang tidak dapat disetujui. Mengapa tidak disetujui? Ini yang perlu untuk
kita mempelajari bersama-sama. Misalnya status penugasan tapi diuji kompetensi. Pimpinan status penugasan ini misalnya BPK dijadikan inspektur. Nah, kalau penugasan ini tidak boleh diuji kompetensi dipindahkan menjadi asisten, nggak boleh. Dia hanya boleh dikembalikan atau diperpanjang. Misalnya dari Kejaksaan Agung kan banyak yang menjadi kepala biro hukum, dari Kejari menjadi kabak hukum, itu kemudian dia dipromosikan menjadi asisten, nggak boleh, harus dikembalikan dulu. Ini yang penugasan. Kemudian yang seleksi terbuka, Ibu Bapak, banyak yang kami tolak karena usianya lebih dari 56 tahun. Pengangkatan pertama harus 56 tahun. Ini NSPK-nya seperti itu. Kemudian ada untuk Dinas Dukcapil tidak boleh, dari Pak Akmal tidak mengizinkan moratorium untuk Dukcapil, kami tidak kabulkan. Kemudian seleksi terbuka masa jabatan kurang 2 tahun, itu dulu, tapi setelah ada relaksasi regulasi dengan evaluasi periodik jangka pendek 6 bulan sudah boleh dilakukan. Kemudian ada yang kita tolak karena dalam tahapan berita acara itu tidak mengikuti tahapan tes wawancara dan makalah, tapi diusulkan namanya. Nah, ini kita tolak. Dan juga 2 kali hasil evaluasi jangka pendek hasilnya baik. Kalau akan dipindah, mestinya hasilnya buruk. Karena buruk dia dipindah, dicarikan tempat yang cocok, atau dia sangat baik untuk dijadikan agen perubahan di tempat yang lain. Kalau hasilnya baik, dia masih cocok di tempat itu, tidak diizinkan untuk dipindah. Yang uji kompetensi ada 10 alasan kenapa beberapa tidak diizinkan. Jadi misal masa jabatan kurang 2 tahun dalam jabatan terakhir dan tidak melampirkan evaluasi periodik jangka pendek. Jadi kami langsung jawab, tidak sesuai NSPK. Bagaimana caranya agar bisa jalan? Usulkan lagi dengan persyaratannya dilengkapi. Jadi Bapak dan Ibu, banyak sekali yang kami tolak karena persyaratannya tidak dilengkapi atau salah masuk pada pintu yang seharusnya. Ini pengisian jabatan atau hukuman disiplin. Jadi kita membagi dalam 3 kategori: pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. Jadi kalau pemberhentian itu tentu melalui disiplin pegawai. Nah, ini yang para kepala daerah sering lupa. Saya minta tolong para kepala BKD untuk mengingatkan kepala daerahnya agar ruang-ruang untuk manajemen talenta, pengisian jabatan, pemberhentian itu ditaati secara ketat. Kemudian walaupun pilkada sudah selesai, perlu kami laporkan untuk netralitas ini terus kita kerjakan. Ya, berproses 464 surat yang sudah kita kirim ke PPK 949, mohon jawaban apakah yang bersangkutan diberi sanksi atau tidak untuk kita masukkan ke dalam sistemnya di BKN. Kemudian yang sudah ditolak ada 119, kemudian dapat sanksi, kemudian sudah pensiun, kemudian ini sudah berhenti pensiun ya atas permintaan sendiri, berhenti atas permintaan sendiri, meninggal dunia dan tidak terbukti 65 dan dijatuhi sanksi 55. Dan Bapak Ibu perlu kami laporkan berdasarkan Perpres 116 dari BKN menjatuhkan sanksi administratif. Misalnya pemblokiran NIP, ini bagi yang melanggar. 165 ASN yang sudah aktif, sudah banyak, tidak masuk lagi di data ini. Kemudian teguran kepada daerah yang melanggar NSPK, 18 surat. Kemudian keputusan PPK yang kita batalkan 3 instansi dan rekomendasi untuk perbaikan 432 surat. Ini yang terus kami sampaikan kepada rekan-rekan pemerintah daerah dan di kementerian lembaga. Bapak dan Ibu, mulai 1 Juli besok BKN sudah melaksanakan pendelegasian kewenangan. Jadi tidak saya tanda tangani semua, saya hanya menandatangani untuk jabatan pimpinan tinggi madya. Untuk eselon 2 oleh para deputi, eselon 3 dan 4 oleh Kakanrek, dan pejabat fungsional dengan sistem otomasi. Jadi rekan-rekan di daerah dan di KL besok jangan kaget, notifikasi yang akan disampaikan seperti ini. Jadi kita menggunakan AI, menggunakan sistem, nanti teman-teman akan kita pandu setiap minggu atau setiap waktu yang diperlukan agar bisa semuanya menggunakan integrated mutasi. Semuanya menggunakan aplikasinya dari BKN, rekan-rekan tidak perlu membuat aplikasi sendiri.
Nah, jawaban besok hanya seperti ini, tidak ada lagi tanda tangan, tapi berupa notifikasi. Dan ini waktunya selesai dalam hitungan menit. Kemudian yang juga perlu kami sampaikan, relaksasi regulasi. Bapak Ibu pimpinan, kami diskusi dengan Pak Akmal karena ada beberapa yang perlu kita samakan pendapatnya. Pengalaman saya jadi 3 kali PJ Gubernur, itu banyak sekali ASN di daerah yang tidak memenuhi syarat untuk duduk dalam jabatan kalau mengikuti regulasinya. Karena memang orangnya tidak ada. Pilihannya adalah diisi PLT atau didudukkan dulu baru kemudian mengikuti pendidikan pelatihan. Dari BKN mengambil mazhab yang kedua, dudukkan dulu, diberi waktu 3 bulan, 6 bulan untuk ikut pendidikan pelatihan. Bila tidak ikut prakteknya dicabut. Nah, ini untuk menarik agar pemerintah daerah mengalokasikan belanja untuk pendidikan pelatihan lebih banyak, dan ini agak kita paksa. Untuk camat, untuk kepala puskesmas, kemudian untuk Satpol PP, kita berikan relaksasi, BKN bisa memberikan praktek, sebelum yang bersangkutan punya sertifikat, tetapi diberi kewajiban 3 bulan setelah itu, atau paling lambat 6 bulan, sesuai dengan jabatannya, boleh duduk lebih dahulu dan dilantik terlebih dahulu. Kemudian juga kami melakukan beberapa percepatan-percepatan untuk pengembangan karir ASN, mendorong semua instansi menerapkan manajemen talenta, walaupun dari 639 lembaga ini belum sampai 10% ini. Terus kita dorong agar para ASN kita mulai didorong untuk mengembangkan karir secara lebih terarah. Dan ada 5 kebijakan baru BKN, Bapak dan Ibu, untuk menguatkan karir ASN. Pertama, kemudian pencantuman gelar akademik, kemudian pencantuman gelar profesi, kemudian uji kompetensi yang dilakukan setiap bulan dari 4 kali setahun menjadi 12 kali setahun. Setelah itu adalah hambatan kenaikan pangkat kita hilangkan. Sehingga semua anak buah boleh naik pangkat melampaui atasannya. Ini banyak sekali terjadi di lapangan, pengalaman saya di daerah. Banyak anak buah yang harusnya 4A karena dia punya gelar S2, tapi karena pimpinannya itu baru 3D, dia tidak bisa naik pangkat. Nah, kita terbitkan peraturan BKN untuk bisa menyelesaikan itu. Dan yang terakhir, yang kelima, kebijakan untuk pendelegasian kewenangan agar layanan di BKN bisa lebih cepat lagi. Prinsipnya kami menganut otomasi, digitalisasi, dan percepatan layanan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, seluruh instansi agar surat-surat langsung disubmit ke dalam integrated mutasi. Tidak dikirim melalui tata usaha atau melalui pos. Demikian Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota, Ibu Menteri, Bapak Wamen, Pak Dirjen Oda, Bapak Ibu para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Kantor Regional BKN, dan Kepala Daerah se-Indonesia, Senin 30 Juni 2025. Yang pertama, saya bacakan Pak Zul. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian Pan-RB, BKN, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penuntasan proses penempatan NIP, CPNS, dan P3K tahun 2024 dalam rangka mempercepat penetapan tenaga non-ASN sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah, pengangkatan CPNS di bulan Juni 2025, dan P3K di bulan Oktober 2025 agar pelayanan publik di seluruh instansi pusat hingga daerah tidak terganggu. Bisa disepakati? Bisa Pak ya? Oke. Izin pimpinan menambahkan sedikit saja kata paling lambat di bulan Juni. Karena sudah ada yang selesai Mei, April gitu. Oke. Yeah. Di paling lambat. Paling lambat.
di bulan Juni di bulan Juni ya 2025. dan P3K paling lambat di bulan Paling Oktober. lambat P3K di bulan Oktober 2025. Cukup? Yang kedua, Komisi 2 DPR RI mendorong BKN melakukan koordinasi dengan 12 kementerian lembaga, 3 pemerintah provinsi, dan 28 pemerintah kabupaten kota yang belum mengusulkan NIP P3K tahun 2024 agar dapat segera melakukan penetapan NIP P3K. Bagaimana? BKN oke? 3. Komisi 2 DPR RI meminta BKN meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, meningkatkan Pak ya, walaupun sudah ada sekarang ya, dengan pemerintah daerah dalam melakukan penetapan pertimbangan teknis BKN maupun rekomendasi dari Kemendagri pada proses mutasi dan promosi ASN dalam waktu maksimal 3 hari kerja berdasarkan sistem merit sesuai aturan yang berlaku agar jabatan ASN yang kosong dapat segera terisi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal. Pak Kepala Pimpinan, BKN, ya. ini izin yang 3 hari itu untuk BKN atau untuk Kemdagri? Kalau dari BKN izin, kalau 3 hari kami butuh waktu kira-kira 2 bulan, 3 bulan lagi untuk memperbaiki bisnis proses. Tapi kalau saat ini kami minta tolong masih maksimal 5 hari. Maksimal 5 hari. 5 hari. 5 hari ya. Ya, sambil kata merapikan otomasi yang sedang keliru kita tadi, lakukan. Pak, 5 hari tadi. Iya. Oh iya. Ya, ini maksimal. Maksimal, rata-ratanya masih 4 hari gitu. Maksimal 5 hari ya. Iya. Cocok, oke? Oke. Dua-duanya itu Pak Judah, BKN dan Kesimpulan keempat dalam rapat hari ini, Komisi 2 DPR RI memandang Pertek tetap diperlukan untuk menjamin penerapan sistem merit dan mencegah politisasi ASN, tetapi ya ini, pelaksanaannya perlu percepatan, penyederhanaan, dan harmonisasi dengan prinsip otonomi daerah agar tidak menjadi penghambat pelayanan publik. Oke Pak ya? Prinsipnya otonomi daerah ya Pak ya? Bukan sentralisasi. Setuju? Hah? Perteknya diperpanjang saja, pertimbangan teknis. Kalau ditambahi dengan Pak Zul sesuai dengan aturan perundang-undangan. Oke, yang kelima. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya pemerintah memberikan kepastian jenjang karier bagi P3K agar tidak hanya berhenti pada status pengangkatan, tapi juga memiliki peluang peningkatan jabatan, penghargaan kinerja, dan pengembangan kompetensi secara adil setara dengan PNS yang tadi menurut Pak Kepala masih diformulasikan Mbak ya. Ya, kita mendukung penuh. Setuju Pak ya? Ya kan? Nah, jenjang karir dan kesejahteraan. Karir munggah terus malah tambah rasa sejahtera, lucu ya, dan kesejahteraan. Setuju Pak Kepala? Oke Pak ya. 6. Komisi 2 DPR RI mendorong BKN meningkatkan sosialisasi kepada pemerintah daerah dalam penggunaan aplikasi digital yang terintegrasi terkait dengan pelaksanaan mutasi ASN serta membentuk call center untuk unit khusus yang menangani layanan pengaduan permasalahan kepegawaian daerah di seluruh Indonesia. Ini hanya merangkum tadi yang sudah disampaikan Pak ya. Prinsip kami setuju pimpinan, hanya kami call center unit khusus sudah ada, jadi nggak perlu dibunyikan. Oke. Kami sudah ada desk yang tiap hari sudah menangani. membentuk call center secara khusus. Cukup
Silakan. sampai kata mutasi ASN. ASN. Iya. Terima kasih pimpinan. Oke. Cocok. 7. Komisi 2 DPR RI mendukung fleksibilitas kerja ASN. Ini progresif banget ini. Melalui kebijakan-kebijakan flexible working agreement. Arrangement. Flexible working arrangement. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi dengan syarat penerapannya tidak menurunkan kualitas layanan publik dan disertai mekanisme monitoring kinerja yang terukur. Cocok ya, Pak Wamen? Cocok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk rapat pada hari ini. Maka kita segera akhiri. Terima kasih pada Menteri Pan-RB, pada Dirjen Bina Oda, Kemendagri, Kepala BKN, para kepala kantor untuk Pan-RB dan BKN di daerah, kepala daerah yang hadir, dan kawan-kawan pimpinan dan anggota Komisi DPR RI, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan nangka. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Semoga hasil rapat membawa manfaat untuk rakyat dan bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat saya tutup.